Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa bis-sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Kepada saudara saya Pak Bahrudin selaku pengurus pengajian, dan juga kepada para alim, para sepuh, dan para jemaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tak tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul akhir nanti. Ada permintaan saya berdiri dulu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih. Ya, dari Labuan. Saya dari Labuan. Istri Labuan dari Jawa saya. Tapi tinggal di Kablokap, di seberang perumahan. Saya jualan nasi, Pak. Promosi. Jualan nasi, Pak. Ya, tempat saya jualan nasi nggak hitung nasinya. Tempat saya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa silaturahim kepada semua bapak ya. Di sini ya, jamaah masjid apa itu namanya? Raudhatul Jannah. Masjid Raudhatul Jannah. Raudhah itu kan taman. Yang mudah-mudahan yang menjadi jamaah masjid ini benar-benar nanti mendapatkan rumah di Raudhatul Jannah yang sesungguhnya. Ya, Raudhah itu adalah taman. Raudhatul Jannah. Raudhah sama bustan. Ya, bustan itu bukan taman, tapi kebun. Kebun itu beda dengan taman. Ya, Raudhah itu adalah taman, kalau bustan itu adalah kebun. Bustanul atfal berarti kebun anak. Jadi bustan itu kebun. Jadi kebun itu adalah banyak tanaman, banyak pohon, tapi tidak tertata rapi. Tapi kalau taman
ada pohon, ada rumput, ada tapi tertata begitu rapi dan indah, itu namanya raudhah. Itu perbedaannya. Ya, kalau bustan itu adalah kebun, kalau raudhah itu adalah taman. Raudhatul jannah adalah taman-taman surga. Bapak-bapak dan anak-anak dan adik-adik semuanya, ya, ini adalah malam yang begitu indah. Jadi subhanallah, yang Rasulullah SAW itu menghabarkan kepada kita semuanya, setiap saat dan setiap hari dan setiap menit, setiap jam itu selalu ada malaikat yang senantiasa nyari-nyari orang yang suka mencari ilmu. Itu Pak. Ya. Jadi ada orang yang malaikat yang suka nyari-nyari orang yang suka mencari ilmu. Kalau ketemu, ya, maka dia langsung terbang ke langit laporan sama Allah. Langsung disebutkan namanya si fulan bin fulan, si fulan bin fulan, si fulan bin fulan, si fulan bin fulan. Ya Allah, dia telah mentadabburi ayat-ayatmu dengan mendengarkan taklim yang di sana disebutkan dari terangkan tentang ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat firman ya Allah. Allah terus bertanya kepada mereka, ya, apa yang mereka minta? Kata Allah, ya, yang mereka minta apa? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka minta surgamu ya Allah. Pernahkah mereka melihat surgaku? Tidak pernah ya Allah, cuma mendengar apa yang dikatakan oleh nabimu. Tidak pernah melihat mereka ya Allah. Bagaimana seandainya kalau mereka pernah mencicipi dan pernah melihatnya? Mereka pasti akan lebih semangat lagi untuk mengejar surga. Terus apa yang mereka takutkan darinya? Mereka begitu takut dengan murka dan neraka-Mu ya Allah. Kenapa mereka takut? Apa mereka pernah melihatnya? Pernah merasakannya? Tidak pernah ya Allah. Mereka tidak pernah merasakan dan tidak pernah melihatnya. Bagaimana seandainya mereka pernah mencicipi dan merasakan neraka? Mereka pasti akan mati-matian mereka untuk menjauhkan dirinya dari neraka. Ya. Terus apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa orang yang berada di majelis taklim itu. Subhanallah. Maka majelis taklim disebut oleh para ulama adalah raudhah min riyadil jannah, adalah bagian dari taman-taman surga, adalah majelis taklim. Maka datanglah malaikat. Innal malaikat radha wajnihatahu, sesungguhnya para malaikat mendekapkan sayap-sayap mereka. Ya. Jadi malaikat itu mereka punya sayap. Malaikat punya sayap. Diterangkan sebuah hadis sahih ini Pak ya. Hadis sahih diterangkan di sana bahwa ketika malaikat Jibril dibangunkan dari penciptaannya, malaikat Jibril dibangunkan dari penciptaannya, diciptakan kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengagumi keindahan dirinya, kagum terhadap penciptaan Allah kok begitu indah, karena setiap helai sayapnya bertahtakan mahkota, bertahtakan emas, merah dan batu-batu permata. Itu sayap malaikat Jibril. Saking syukurnya itu Pak, saking syukurnya malaikat Jibril itu, dia sholat 2 rakaat selama 20.000 tahun. 2 rakaat selama 20.000 tahun. Ya, 1 rakaatnya 10.000 tahun. Setelah bangkit dia assalamualaikum warahmatullah, ya kan? Dia sholat segitu lamanya. Apa kata Allah? Wahai malaikat Jibril, sholatmu yang begitu lama itu lebih aku cintai nanti sholatnya anak Adam. Ya, sholatnya anak Adam 2 rakaat saja, ya kan? Walaupun mereka dalam kondisi lalai, itu lebih aku cintai sholat 2 rakaatnya anak Adam daripada sholat 2 rakaat yang ribuan tahun ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, kita ini punya sholat 2 rakaat yang begitu Allah cintai, ya kan? Sampai fadilahnya itu melebihi sholatnya malaikat Jibril yang ribuan tahun. Subhanallah, kita punya loh Pak. Ya,
sholat yang begitu luar biasa. Sampai malaikat Jibril bertanya, ya Allah, terus apa yang engkau balaskan kepada anak Adam itu? Surga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana surga itu? Kamu tidak akan bisa menggapainya, malaikat Jibril. Najib ingin menggapai, ingin lihat, ingin noong, bahasa Sundanya ya. Ingin apa noong Pak ya? Noong ya. Kita ingin melihat keindahan surga bagi orang yang sholat 2 rakaat dalam kondisi lahan lain itu, ya, ingin melihat bagaimana indahnya. Terbanglah kamu ke sana, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril itu sekali kepak sayapnya itu Pak, ribuan tahun perjalanan Pak. Itu malaikat Jibril. Karena sayapnya itu luar biasa, ribuan sayapnya itu. Ketika di Gua Hira itu malaikat Jibril ya mendatangi Rasulullah Muhammad SAW, itu ketika datang itu dengan apa? Dengan wujud aslinya. Sampai Rasul itu nggak lihat langit, yang dilihat hanya sayap. Nggak kelihatan langitnya, semua sayap di angkasa itu. Kaget, Rasulullah Muhammad SAW sampai mengepakkan sayapnya berkali-kali. Sampai apa? Sampai kelelahan. Kemudian duduk di bawah pohon, bersandarkan pohon itu. Ya Allah, masih berapa lama? Saking tingginya derajat surga tadi itu, ya kan? Saya malaikat Jibril itu terengah-engah dan kemudian duduk di bawah pohon. Masih berapa lama ya Allah? Aku harus terbang. Apa kata Allah? Wahai malaikat Jibril, seandainya aku kasih kamu berlipat-lipat kekuatan yang sama dengan kekuatanmu, kekuatan terbang itu, aku kasih kekuatan yang berlipat-lipat, kamu tidak akan menggapai 1/10 dari derajat ketinggian surga yang diberikan Allah kepada orang yang sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Siapa yang tahu? Sholat apa itu? Sholat subuh. Ya, sholat subuh Pak. Sholat subuh itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya kalau zaman dulu bukan 5 rakaat, tapi 2 rakaat. Bukan 5 waktu, tapi 2 waktu. Sholat pagi dan sholat sore, sholat subuh dan kemudian sholat asar. Dari zaman dulu sampai zaman Nabi Muhammad disempurnakan pada Nabi Muhammad menjadi 5 waktu. Subhanallah. Kita ini masya Allah ini insya Allah mudah-mudahan kita saling kenal begini ya. Nanti kalau misalkan saya melihat nanti saya tidak ada di surga, cari saya di neraka. Misalkan ada teman yang masuk surga, cari temannya, nanti doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di mana temanku ya Allah? Saling bertanya nanti di akhirat nanti. Ya, di surga nanti itu Pak, saling bertanya. Oh, di mana nih si Fatih? Kemana nih si Fatih? Oh, nggak ada di surga. Oh, di neraka ya Allah. Tolong ya Allah, ini temanku dulu jangan dari aku ceramah di Raudhatul Jannah ya Allah. Masya Allah saling menolong. Tapi Pak, sebelum saling menolong itu Pak, di surga itu ahli surga itu dalam kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah Tamasyah ke Surga. Ahli surga itu Pak menampakkan kakinya di surga, melihat bangunan surganya aja Pak. Saking kagum keindahannya itu kagumnya itu 70 tahun. Kagumnya loh Pak. Ya, buka pintu, lihat istana yang Allah sediakan di akhirat itu, surga itu ya kan? Istana di surga itu baru dibuka pintunya, lihat begini, kagumnya itu 70 tahun. Belum ingat saudaranya. Saudara lihat teman-temannya masih di neraka, dia masih mengagumi bangunannya, kagum selama 70 tahun. Ya kan? Begitu indah, luar biasa, masya Allah, ya kan? Ya seandainya kita dikasih rumah, Pak, kasih hadiah rumah yang indah, Pak. Ya, bangunan rumah yang begitu indah, kita buka pintunya, kagumnya berapa menit kira-kira Pak? Gak nyampe sejam. Ya Pak ya? Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, sujud syukur selesai kagumnya. Tapi kalaupun di surga, ya masuk pintu surga, masuk pintu istana, kagumnya 70 tahun. Baru kagumnya aja Pak, kagum bangunan, belum kagum bidadarinya, belum kagum tempat
tidurnya, belum nanti istri menikmati makannya. Berapa ratus tahun itu hitungnya di neraka, nggak ditengok-tengok. Makanya, naudzubillah min dzalik, kita mudah-mudahan jangan sampai mampir ke neraka. Subhanallah, ini fadilah kita mencari ilmu. Fadilah kita duduk di majelis taklim itu luar biasa. Bahkan kalau kiai-kiai menerangkan itu tidurnya orang di majelis taklim itu lebih baik tidur di majelis taklim daripada tidur di rumah. Makanya di majelis taklim pada tidur, semuanya dari tidur. Alhamdulillah. Ya masya Allah, ini fadilah apa? Fadilah mencari ilmu. Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak dan ibu semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingatkan kembali tentang musuh kita. Siapa musuh kita? Siapa musuh kita, Pak? Dek, siapa musuh kita siapa? Hah? Siapa? Iblis. Musuh kita adalah iblis. Ya, berani lawan iblis? Berani? Berani enggak? Berani enggak? Nanti lihat pocong aja kabur, lihat pocong. Pocong itu bukan iblis. Pocong itu adalah jin. Lihat pocong aja, oh kabur, lihat pocong padahal ketebak pisang, ya kan? Ngomong, aku pengen melawan iblis, lihat ketebak pisang kabur, ya kan? Allah itu suka hamba yang pemberani. Berani, ya kan? Kita musuhnya adalah iblis, laknatullah alaih. Kita lawan dia. Musuhnya adalah setan, kita lawan dia. Jangan pernah kompromi dengan musuh. Ya kan? Ini kan banyak orang yang ketika di dalam masjid, Allahu Akbar, ya, bermusuhan dengan setan, ya kan? Tapi ketika keluar melangkah pintu masjid ini, ya kan? Kita kan saudara. Nah, ya kan? Yuk nongkrong lagi sama kita, nongkrong, ya kan? Yuk kita mabar lagi, mabar FF, mabar lagi, jadi temenan lagi sama setan. Ya kan? Katanya tadi musuh, tapi jadikan teman. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala apa? Syaitan adalah musuh bagi kalian yang nyata, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai teman. Nah gitu. Kebanyakan kita apa? Menjadikan teman setan itu. Ya, jadiin musuh ketika di masjid saja, ketika sholat saja, ketika Ramadan saja. Selesai Ramadan berpesta foya dengan setan. Alhamdulillah Ramadan selesai, ya kan? Wah, bisa mabar lagi sampai subuh, ya kan? Mabarnya dari jam 9 sampai jam 3 sampai jam 4 tidur, bablas subuhnya. Jadi temennya nah, ini hati-hati nih. Ya gitu. Begitu dahsyatnya godaan syaitan, ya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala itu ya mengabadikan dialognya dengan syaitan, dengan iblis ketika itu, ya, bahwa setan atau iblis berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menggoda dari samping, dari kanan, dari kirinya, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawahnya, tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi anak Adam untuk berkelit. Hati-hati. Ya. Jadi Pak, syaitan itu tidak akan pernah memberikan kesempatan kita untuk berkelit dari tipu dayanya. Ya. Ketika orang mau taat, dilarang untuk taat, dihalang-halangi itu ke masjid, supaya orang tidak ke masjid, supaya orang tidak sholat jamaah, supaya orang tidak melakukan ketaatan, supaya orang tidak puasa Ramadan, supaya orang tidak puasa sunnah, tidak puasa yang lain-lain, dan juga tidak sholat sunnah, tidak sholat duha, tidak sholat malam, dihalang-halangi oleh syaitan. Tapi ketika mampu menghalau itu semuanya, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya, rajin ininya, maka datang tipu daya lagi, akan dibisikkan dalam hatinya, engkau ini benar-benar orang taat dan dia merasa menjadi orang baik. Masya Allah, gak akan ada bisa berkelit kita kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Masya Allah. Sayang begitu dahsyatnya itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita 4 benteng pertahanan. Jadi
dalam kehidupan kita ini karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayangnya Allah kepada kita ini ya bermusuhan dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh kita ya. Kalau dia bisa nonjok mah kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan lihat gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 benteng bagi kita supaya kita bisa menang melawan syaitan. Entah itu syaitan yang berbentuk bisikan dalam hati, yaitu iblis, dan syaitan yang berbentuk jin atau yang istilahnya yang dikirim oleh tukang-tukang sihir itu. Ada 4 benteng supaya kita aman ya, aman dari sihir, aman dari bisikan setan atau iblis. Ya, sihir itu ada. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 itu 11 karena ada sihir itu ada. Campur tangan jin di alam manusia itu banyak sekali ya, pengen ngewarung ya pakai jasanya setan, kedukun, pengen nyari jodoh ya pakai jasanya dukun, setan lagi ya kan, pengen naik pangkat pakai jasanya dukun, setan lagi ya kan, pengen istilahnya disayang sama suami, istrinya kedukun, ya kan, setan lagi. Masya Allah, luar biasa ini tipu daya setan di alam manusia nih, campur tangan jin di alam manusia, subhanallah luar biasa. Segala lini kehidupan ini dimasuki Pak. Bukan hanya kita ini nggak dihalang-halangi untuk ketaatan kepada Allah, tapi segala lini kehidupan kita ini betul-betul supaya manusia ditumbangkan oleh setan dan mengikuti mereka. Betul Pak? Ya, motor hilang, pakai jasa setan, datang ke tukang ramal, Mbak, motorku di mana? Yang ambil siapa? Yang ambil inisialnya ini, nggak dekat dan nggak jauh dari ini. Akhirnya bermusuhan dengan tetangganya. Ya, jasa apa? Jasa setan. Masya Allah. Ya, subhanallah. Kita ini benar-benar teror, benar oleh setan ini. Masya Allah, luar biasa kita. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya kan, agar kita bisa terbentengi dari tipu daya setan dan sihir-sihir yang ada itu, Allah memberikan 4 pilar atau 4 benteng. Nah, ini catat nih, biar istilahnya nanti diamalkan sehingga apa? Kita terbebas dari tipu daya setan. Nah, benteng yang pertama menurut para ulama mengumpamakan benteng yang pertama ini adalah seperti ini adalah benteng yang terbuat dari tanah liat. Ini benteng yang pertama, benteng yang terbuat dari tanah liat. Ya, tanah liat itu adalah ya rapuh, mudah goncang, mudah pecah, mudah rusak. Ya, ini adalah tanah liat. Maka benteng yang pertama ini sering sekali ya kan, sering sekali, gampang sekali direnggut oleh setan, gampang sekali dirobohkan oleh setan. Maka para ulama mengumpamakan, mengimtisalkan bahwa benteng yang terbuat dari tanah liat ini adalah akhlak dan budi pekerti seorang muslim. Ya, rapuh Pak. Akhlak dan budi pekerti itu rapuh sekali. Kita istilahnya terpancing emosi sedikit saja, akhlak dan budi pekerti kita hancur. Keluarlah kata-kata kotor, keluarlah istilahnya makhluk-makhluk kebun binatang keluar semua. Ya kan? Kata-kata yang gak seharusnya dikatakan keluar semua dari lisan. Karena apa? Benteng ini rapuh, gampang sekali dirobohkan oleh syaitan. Maka ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku satu aja amalan yang mampu memasukkanku ke dalam surga, kata sahabat tadi. Ya, maka Rasulullah mengatakan, la taghdab. Marah. Jangan marah. Nanya lagi, masuk semudah itu gitu ya? Sahabat tadi berpikirnya kok semudah itu ya, istilahnya apa ya Rasulullah itu?
Apa amalan itu Rasul? La taghdab. Enggak percaya lagi. Apa ya Nabi amalannya Nabi? La taghdab. Diulang-ulang, la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah maka bagimu surga. Subhanallah. Orang enggak marah itu aja dijamin surga loh, Pak. Masya Allah. Siapa Pak yang sering buat kita marah, Pak? Pak, siapa yang sering buat kita marah, Pak? Setan. Ya? Pemicunya maksudnya, bukan setannya. Siapa, Pak? Nafsu. Yang sering sekali membuat kita ini marah, amarah ini meledak-ledak. Siapa nih, Pak? Nafsu. Istri sama anak-anak. Istri kita ternyata yang menjadi ujian yang begitu dahsyatnya itu, Pak. Ya? Makanya orang yang mampu menahan amarahnya kepada istrinya, mampu menahan amarahnya kepada anak-anaknya, subhanallah, dia menjadi orang yang begitu pemaaf kepada orang lain. Ya, betul ini, Pak. Mau di rumah suka marah-marah aja sama temannya baik kok. Ya kan? Apalagi dia mampu menahan amarah kepada istrinya, mampu menahan amarah kepada anak-anaknya, begitu sabar kepada istrinya, begitu sabar kepada anak-anaknya, maka dia menjadi pribadi yang begitu pemaaf dan sabar menghadapi teman-teman ataupun saudara-saudaranya. Ya, ini akhlak ini. Ya. Ini adalah akhlak dan budi pekerti. Ya, Masya Allah. Jadi dan bahkan para ulama mengatakan al-akhlaqu ataupun al-adabu, ya, adab itu Pak dipelajari qoblal ilmi. Ya, jadi adab ini diajari sebelum apa? Sebelum ilmu yang lain. Sebelum ilmu sholat, sebelum ilmu puasa, sebelum ilmu. Jadi maksudnya apa? Dari sebelum balik itu sudah diajari adab harusnya itu. Kadang-kadang kita begini sama anak-anak kita ini. Anaknya itu pecengisan kesana kemari, ya kan? Ada tamu, lari kesana kemari, nggak ada sopan santunnya. Dia bilang apa? Masih kecil, nggak apa-apa. Gitu lah ya. Banyak yang begitu, masih kecil, nggak apa-apa. Padahal apa, Pak? Setan itu Pak didik anak kita dari kecil, Pak, bukan dari balik. Jangan salah. Kalau kita membiarkan anak kita nggak kita ajari adab dari kecil, dari sebelum balik, syaitan sudah mengajarinya untuk selalu melanggar peraturan dari sebelum balik. Ini jangan salah, ini salah apa ini? Masih kecil udah apa-apa. Nanti kalau udah gede, masih aja nggak sopan. Udah gede dia kok dia udah tahu kok yang benar mana yang salah mana. Ya nggak apa-apa. Terus ngajarinya kapan? Masih kecil kata-katanya masih kecil, udah gede katanya udah gede, udah tahu yang mana yang salah mana yang enggak, ya kan? Jadi bingung ngajarinya kita ini kapan jadinya? Makanya apa kata para ulama? Al-adabu qoblal amal. Jadi adab itu diajarkan sebelum mereka mengenal ilmu untuk beramal. Dari masih kecil anak mesti ajari adabnya. Jadi diajari adab bagaimana kita istilahnya unggah-ungguh kepada orang tua. Bagaimana seorang anak itu hormat kepada orang tuanya. Kalau ada anak nggak sopan kepada orang tuanya, berarti orang tuanya nggak pernah ngajari adab, nggak pernah ngajari akhlak. Itu masalahnya. Nah gitu. Dan salahnya apa? Kita mengajari anak itu adalah harus bilhil, harus lemah lembut. Kadang kita kurang bisa lemah lembut ya, Pak. Kita bisanya lemah kasar misalnya kita itu. Bukan lemah lembut tapi lemahnya lemah kasar gitu ini. Ya. Jadi para bapak-bapak itu punya penyakitnya apa? Penyakitnya punya lemah kasar, bukan lemah lembut. Ya. Sekali nasihatin, diem. Kasihannya begitu bapak-bapak ya. Bapak itu diem aja. Sekali nggak tahan, kemana-mana. Nah ini orang biasanya laki-laki itu sifat tabiat asli laki-laki gitu. Tapi enggak, ini contoh oleh para nabi enggak. Justru yang sering ngobrol dengan anak itu adalah orang tua laki dicontohkan oleh para nabi. Ya,
Bagaimana Nabi Ibrahim itu komunikasi itu lebih kepada Nabi Ibrahimnya daripada kepada ibunya Ismail dan Ishak itu. Ya kan? Dan Kan'an ketika durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih banyak berkomunikasi yang diabadikan Allah dalam Al-Qur'an itu ada Nabi Nuhnya, bukan istrinya. Jadi apa? Jadi seorang anak yang kurang dekat kepada orang tua laki-laki cenderung dia menjadi anak yang pemberontak. Ini bisa di garis bawahi. Betul ini Pak? Betul. Artinya apa? Seorang anak laki-laki yang penuh kasih sayang orang tua dari ibunya dan kurang kasih sayang dari seorang bapak, maka dia cenderung menjadi seorang anak yang pemberontak. Karena apa? Karena didikan ibu nggak setegas didikan bapak. Ketika anak istilahnya, kamu jangan nonton dangdut, kata bapak. Tapi ibu, tidak apa-apa, lihat belakang aja. Rusak. Dari kecil, kamu jangan minum es krim, dia lagi sakit. Orang perempuan melesep dari pintu belakang karena nangis, nggak tahan lihat anak nangis, telesep lihat belakang, beli es krim. Nak, jangan bilang bapakmu. Merusak. Ini hati-hati. Ya, makanya didikan yang paling utama adalah didikan seorang ayah, bukan didikan ibu. Nah, ibu cukup memberikan kasih sayang, ya, mengajari tentang istilahnya apa? Mengajari tentang kelemah lembutan, dan bapak mengajari kepada anak bagaimana bersifat tegas terhadap kebenaran. Jadi ini pengamatan saya Pak ya, Saya sering mendapatkan curhatan dari keluarga-keluarga yang anaknya memang udah umur SMP, SMA itu nggak taat lagi kepada orang tuanya. Ternyata apa? Ternyata selama ini bapak yang menjadi seekor singa yang pendiam. Singa yang pendiam Pak. Anaknya apa? Wis karepmu dhewe. Anaknya kurang ajar, ibu yang disalahkan. Kamu ini anakmu ini. Ya, anaknya istilahnya dinasihati nggak bisa, suruh sholat nggak bisa, segala macam bisa nggak mau, ya kan, memberontak kepada orang tuanya, ibunya disalahkan. Kebanyakan begitu. Harusnya nih bapak yang mengajarkan kepada anak, mengajarkan tentang akhlak dan adab, harusnya bapak hil dengan kelemah lembut. Ya kita yang tadinya lemah kasar kita berubah jadi lemah lembut, tapi jangan lemah gemulai ya. Naudzubillah lemah nanti jadi tukang salon Ada. Ini yang pertama. Ketika setan itu ingin menyerang manusia, yang dihancurkan dulu adalah benteng yang pertama yang terbuat dari tanah liat, yaitu adalah adab. Dihancurkan adabnya, dihancurkan akhlaknya. Ya, jadi suka marah, suka mengumpat, suka iri, dengki, segala macamnya. Ya, sudah sudah kena. Bahkan Rasul mengatakan, "Inni bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus ke dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Insyaallah Rasulullah itu adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Orang yang paling mulia akhlaknya di seluruh dunia. Alhamdulillah, apalagi dibandingkan dengan Soekarno ya, alhamdulillah tidak. Soekarno tidak ada apa-apanya Soekarno dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu bukan bandingan gitu, maksudnya gitu lah ya. Ya. Bukan bandingan antara Soekarno dengan Rasulullah, itu bukan bandingan, enggak patut dibandingkan. Itu maksudnya. Ya? Ya, enggak patutlah dibandingkan. Artinya Pak Soekarno punya kelebihan sendiri, ya, dan Rasulullah punya kelebihan di atas yang jauh sekali. Nah begitu maksudnya, bukan bandingan, istilahnya nggak perlu dibandingkan. Akhlak, ya. Dan Rasul mengatakan khiyarukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap
kita ini dianggap baik oleh Allah kalau kita baik dengan keluarga. Ya, Masya Allah. Kita memang boleh marah di sana, tapi nggak boleh mengumpat. Maaf ya, istilahnya kalau di sini ya sering saya mendengar itu antara percakapan antara suami istri lagi marah itu ya, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Boleh kita marah, tapi marahnya sambil memberikan nasihat. Ya, seperti Rasulullah ketika marah kepada Hafsah. Karena apa? Mengompori istri-istri yang lain untuk apa? Untuk demo sama Rasul, ingin apa? Ingin tambahan uang belanja. Marah sama Hafsah, mau dicerai Pak. Tapi Rasul nggak pernah mengumpat, nggak pernah menghina, nggak pernah. Tapi Rasul marah ketika itu. Marah pada tempatnya, marah dengan menasehati. Akhirnya apa? Mau dicerai itu, bapaknya datang Umar bin Khattab kepada Hafsah. Dok, kamu itu jangan begitu. Kamu itu dinikahi sama Rasulullah Muhammad SAW itu bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu itu parasnya istilahnya menawan, bukan. Kamu itu nggak cantik. Karena apa? Karena pakaimu dengan niki loh bapakmu. Karena pakaimu dengan bapakmu, kata Umar bin Khattab. Kalau kamu pengen apa-apa, minta bapakmu, jangan minta suamimu. Nah ini mertua yang luar biasa nih Pak. Ada di sini Pak. Ya. Dok, kalau kamu kekurangan, udah kamu jangan minta suamimu, minta sama bapak aja ya. Gitu. Minta apa kamu? Minta mobil, beliin mobil. Minta motor, beliin motor. Kayak nanya suaminya Pak ya. Masya Allah. Ya. Akhlak. Ini yang pertama yang dihancurkan. Setelah akhlak dihancurkan oleh iblis, ya, maka dia akan lari ke benteng yang berikutnya. Apa yang dihancurkan? Adalah benteng yang terbuat dari besi. Ya. Apa itu yang terbuat dari besi? Para ulama mengimtithalkan, mengumpamakan benteng yang terbuat dari besi adalah amalan as-sunnah. Amalan-amalan sunnah. Ini adalah benteng yang terbuat dari besi. Ya. Biasanya orang yang kurang adab dan kurang akhlak ngamalin sunnahnya jarang. Puasa sunnahnya pun mudah. Karena apa? Justru amalan sunnah itu akan membawa kepada pribadi yang lebih baik. Ya, banyak amalan sunnah itu Pak. Banyak amalan sunnah. Kalau kita kerjakan semua itu gak habis sehari. Gak habis, Masya Allah. Di sana ada zikir pagi, ya, sampai terbit matahari. Ya, Pak. Kita disunahkan oleh Rasulullah itu, ya kan? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir apapun itu, baca Al-Qur'an, zikir Allahu Akbar, zikir pagi, zikir apa aja di sana, sampai terbit matahari, kemudian dia tunggu 10 menit setelah terbit itu dan dia sholat 2 rakaat, pulang dari masjid dia membawa pahala haji taman, kata Nabi. Ya, barang siapa yang dia sholat 2 rakaat sholat subuh itu, setelah sholat subuh dia zikir di masjid itu, nggak pulang Pak. Dia zikir di masjid sampai terbit matahari, nunggu 10 menit atau 15 menit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia pulang dari masjid membawa pahala haji sempurna, kata Nabi. Kita haji tiap hari bisa sebetulnya Pak. Ya, Masya Allah. Pahala haji loh Pak, sempurna loh Pak, kata Nabi. Ya. Ya kalau gitu nggak usah kita naik haji ke Mekah dong, ya kan, mahal-mahal. Ya enggak begitu juga. Kalau kita berhaji ke Mekah pahalanya lebih besar karena apa? Ada sedekah harta, ada pengorbanan waktu, ada pengorbanan pekerjaan di sana, ya kan? Ada pengorbanan meninggalkan
anak istri, ya kan? Istilahnya perjalanan jauh untuk mendapatkan pahala, harta yang dikeluarkan mendapatkan pahala, ada sholat di Masjidil Haram mendapatkan 1000 kali sholat di masjid sini, ya kan? Soal kemudian ada istilahnya banyak fadilah-fadilah di sana itu yang tidak didapatkan orang yang sholat 2 rakaat habis syuruk tadi. Nah gitu. Jadi kalau pahala hajinya sama pahala hajinya, tapi beda tambahan-tambahan ketika dia naik haji sesungguhnya itu beda, banyak tambahan di sini. Nah gitu. Amalan sunnah dengan apa ini setan menghancurkan apa amalan sunnah seorang hamba dengan apa? Satu, dengan kemalasan. Males. Mau sholat sunnah, males. Mau sholat duha, males. Mau tahajud, males. Mau baca Al-Quran, males. Dengan kemalasan inilah senjata paling utama oleh dari iblis untuk menghancurkan amal sunnah kaum anak Adam. Karena apa? Amal sunnah itu kata ulama adalah ketika dikerjakan mendapatkan pahala dan ketika ditinggalkan tidak berdosa. Saya kurang begitu setuju dengan pengertian ini. Yang sempurna apa? Pengertian yang sesungguhnya bagaimana? Amalan sunnah itu adalah ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, tapi ada kerugian dan kecacatan di sana. Rugi, Pak. Jadi nggak cukup di situ aja pengertiannya harusnya. Kalau nggak kemudian ditinggalkan nggak dosa, diamalkan berpahala, nggak gitu juga, nggak cukup itu. Rugi ditinggalkan. Yang seharusnya dia sholat duha 8 rakaat, Allahu Akbar 8 rakaat, tidak sholat duha, rugi. Ya. Sebelum sholat subuh dan sholat 2 rakaat yang pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, tidak sholat fajar, tidak sholat sunnah subuh, rugi. Seharian pun gak baca Al-Quran, rugi. Ya kan? Ada kerugian di sana, ini jangan ditinggalkan. Bahwa orang yang meninggalkan sunnah itu rugi. Rugi betul. Dan salah satu penyebab datangnya cinta Allah, mahabbatullah kepada seorang hamba itu adalah amalan sunnah, Pak. Ya. Dalam kitabnya Imam Nawawi, dalam kitab Arba'in Nawawi diterangkan di sana bahwa apa? Ketika seorang hamba beristimror mengamalkan amalan sunnah, istiqomah dalam amalan sunnah, hatta yuhibbuhu, kata Rasulullah, sampai orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu, hadis qudsi, wa kuntu sami'u, aku akan menuntun pendengarannya. Dengan pendengaran itu, seorang hamba itu mendengar. Dan akan aku tuntun penglihatannya. Dengan penglihatan itu, dia akan melihat. Akan aku tuntun lisannya. Dan dengan lisan itu, seorang hamba itu berbicara. Dan ketika dia minta sesuatu kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku kabulkan. Amalan sunnah paling fadilah. Makanya amalan sunnah itu Masya Allah. Ibarat begini, Bang. Ibarat begini. Bapak punya karyawan. Ini kita berandai-andai. Bapak punya karyawan. Ya, membuat sebuah kreativitas. Ya. Membuat mungkin anyaman dari rotan, mungkin bikin kursi lah dari rotan begitu Pak ya. Bapak bosnya punya karyawan 5, ya kan? Yang 4 ini kerja wajibnya aja dari jam 7 sampai jam 4. Tapi yang satu ini Pak, dia rajin bekerja, dia lembur terus Pak. Dari jam 4 sampai jam 9, tiap hari dia lembur, sampai hari Minggu masuk pun dia lembur. Padahal nggak diwajibkan dia lembur itu, tapi dia lembur terus. Yang lain, yang 4 tadi sehari dapat 10, dia bisa dapat 20 sehari karena lembur. Kira-kira yang disenangi bosnya yang mana Pak? Yang suka lembur.
Makanya apa? Amalan sunnah adalah sebagai apa? Ibarat kita ini lembur bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatahajjad. Maka salat tahajudlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Nafilakan laka, sebagai tambahan dari amalan wajib. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Apa yang bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Amalan sunnah berupa salat tahajud. Ini yang pertama. Malas oleh setan akan dibisikkan dalam hati manusia rasa malas mengamalkan sunnah. Kenapa? Dipikirnya tidak rugi karena nggak dosa ini, ya. Jadi kerugian itu bukan hanya dosa aja, nggak dapat apa-apa juga rugi, ya Pak ya. Kita istilahnya kita nggak dapat apa-apa yang harusnya dapat apa-apa, kita rugi walaupun istilahnya tidak dosa, ya. Nggak dapat apa-apa itu rugi. Yang seharusnya waktu duha itu kita mendapatkan pahala duha, ini tidak rugi. Yang seharusnya malam hari itu kita tahajud mendapatkan pahala tahajud, kita tidak rugi. Ya gitu. Jadi seorang muslim itu berpikirnya bukan dosa dan tidak dosa aja, tapi berpikirnya rugi dan untung. Gitu. Bagaimana kita tidak dosa dan juga kita untung. Begitu kita berpikirnya. Yang satu adalah malas. Yang kedua, disibukkanlah hamba-hamba Allah ini, ya, disibukkanlah dengan amalan-amalan yang tidak ada contoh. Makanya kebanyakan amalan yang tidak dicontohkan Nabi itu justru banyak pengikutnya daripada yang dicontohkan Nabi. Karena ada tipu daya setan di sana. Maaf ya, sholat qobliyah Jum'ah ada nggak Pak kira-kira Pak? Ada nggak Pak? Qobliyah Jum'ah nggak ada. Tapi yang ngamalin tahu Pak? Satu masjid semua qobliyah Jum'ah. Ya, saya heran. Ini sholat qobliyah Jum'ah ini kan zaman Rasul nggak pernah ada. Tapi semua orang di masjid mengamalkan semuanya. Tapi giliran ba'diyah Jumat nggak ada yang ngamalin. Aneh kan Pak? Aneh kan? Ini terbukti bahwa apa? Manusia disibukkan senang mengamalkan yang tidak ada tuntunannya dibandingkan yang disunahkan. Apa kamu tidak percaya? Inilah sholat sekali-kali sholatnya nggak di Masjid Muhammadiyah, masjid apa? Sholatnya di saudara kita Nahdiyin gitu ya, yang adanya 2 rakaat. Ya, itu walaupun ada 2 rakaat memang ada tuntunannya, sebetulnya ada tuntunannya. Ya, itu khilaf Pak ya. Ada 2 rakaat itu apa? Ada 2 kali itu ada khilaf. Perbedaan ulama. Itu ada pada zaman Utsman bin Affan. Ya, ada pada zaman Utsman bin Affan. Jadi pada zaman Utsman bin Affan itu beliau membuat pos-pos ronda di pasar-pasar. Di pasar, di tempat keramaian lah, di kebun, ya kan, di mana? Nah, itu setiap adzan menjelang Jumat adzan berkumandang, sekitar 1 jam sebelum adzan berkumandang, itu dikumandangkanlah adzan di pasar-pasar. Itu zaman Utsman bin Affan. Karena apa? Saking banyaknya kaum muslimin takut lupa kalau itu hari Jumat. Maka dibikinlah adzan di mana-mana itu 1 jam atau 2 jam sebelum adzan Jumat berkumandang. Itu ada riwayatnya itu Pak. Cuman yang tidak ada riwayatnya adalah qobliyah Jumat itu tidak ada riwayatnya. Kalau adzan 2 kali ada riwayatnya dari zaman Utsman bin Affan. Nah gitu. Adzan subuh 2 kali ada riwayatnya juga. Dan pada zaman pada zaman Rasulullah malah itu Bilal yang adzan. Nah gitu. Kalau zaman Rasulullah adzan 2 kali Pak. Adzan membangunkan sholat tahajud dan adzan membangunkan ketika subuh berkumandang. Ya, as-sholatu khairum minan naum. Ini khilaf ya. Sekali lagi khilaf ya, perbedaan pendapat.
saling menghargai aja. Maka kalau kau lihat cuma tidak lewat. Nah gitu, ini kita disibukkan, Pak. Disibukkan dengan amal-amal yang tidak ada gunanya. Ya, orang mampu puasa mutih. Puasa mutih mampu orang, Pak, bertahun-tahun. Bapak tahu puasa mutih, Pak? Ada yang tahu puasa mutih, Pak? Mungkin bapak-bapak yang sudah sepuh mungkin tahu puasa mutih. Bukan yang putih-putih. Puasa mutih itu nggak makan garam, nggak makan makanan yang putih-putih aja. Ya, puasa mutih itu ada itu, Pak. Itu mampu itu bertahun-tahun, Pak. Tapi suruh puasa Senin Kamis nggak bisa. Ya, Masya Allah. Ini bukti bahwa setan sudah begitu tajam. Dia menghancurkan benteng-benteng kaum muslimin dengan meninggalkan sunnah. Nah gitu. Ada suatu hadis, ya. Ada hadis begini. Rasul ketika itu menyuruh sahabat untuk sedekah. Ayo sedekah, siapa yang mau sedekah? Kata Nabi. Ada seorang yang dia tergopoh-gopoh membawa segenggam duit emas itu, dinar. Ya Rasulullah, ini aku punya. Saya sedekahkan Rasul. Akhirnya setelah sahabat ini sedekah, beramai-ramai semua, berbondong-bondong semua. Ikut sedekah. Akhirnya Rasul bilang, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, memulai amalan sunnah, kemudian diikuti oleh banyak orang, maka falahu ajrun, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang minta tadi. Itu asal-usul hadis itu, Pak. Jadi masalah sunnah hasanah itu bukan orang yang bikin sunnah, bukan, tapi orang yang menghidupkan sunnah. Kalau sunnah sudah mulai redup, dihidupkan kembali, banyak orang yang terinspirasi mengikuti orang tadi, maka orang yang terinspirasi tadi mengikuti tadi, ya dia beramal dan pahalanya mengalir kepada orang yang memulai tadi. Subhanallah. Ya, jadi pahalanya luar biasa. Jadi jangan kita melulu, jangan hanya kita beramal untuk diri kita beramal dan orang lain beramal, kita dapat pahala. Bagaimana caranya? Gitu, Pak. Kita itu berpikirnya kita beramal dapat pahala, tapi kita harus mikir juga bagaimana orang lain beramal kita dapat pahalanya. Bagaimana caranya? Ajak orang tadi mendapat pengajian. Orang tadi dapat hidayah, rajin sholat, kita yang tadinya ngajak mendapatkan pahala dari orang yang kita ajak tadi. Subhanallah. Ada anak yatim, kita pesantrenkan, nih kasih biayanya terus, ya. Anak ini jadi anak yang soleh, ya kan? Sholatnya, puasanya, semuanya mengalir kepada yang mendanainya. Subhanallah. Pahalanya ghairu maqtu', ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapat pahala yang tidak pernah terputus. Walaupun di liang lahat sekalipun, pahala mengalir dari apa? Dari investasi di dunia ini. Subhanallah. Ya, makanya para sahabat itu pahalanya sampai sekarang masih mengalir, Pak. Karena apa? Bonggolnya Islam itu para sahabat dan Rasulullah. Pahalanya sampai sekarang masih mengalir kepada mereka. Kita sholat, saya sholat, Pak. Sahabat dapat 1 sholat. Kalau 10 orang yang sholat, dapat 10 sahabat. Kalau 1000 orang yang sholat, dapat 1000 sahabat. Kalau 1.000.000 orang yang sholat, dapat 1.000.000 sahabat. Enggak terhitung pahala mereka. Subhanallah. Karena Islam, seluruh masyarakat Islam tahu tentang Islam, tentang ibadah kepada Allah karena jasa para sahabat. Subhanallah. Ya, ini dengan ini, Pak. Dengan amalan yang tidak dituntunkan inilah setan menggembosi manusia supaya rajin beribadah, rajin zikir, rajin beramal, tapi tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Summa naudzubillah. Yang selanjutnya, ya masih setengah jam, Pak. Yang selanjutnya adalah benteng yang terbuat dari perak. Benteng yang terbuat dari perak. Indah, berkilauan. Ya, begitu indah dan berkilauan. Ya, apa itu? Para ulama mengintikalkan benteng dari perak itu adalah
amal-amal wajib. Amal wajib kita. Ya, kalau sunnah kita sudah malas, Pak, pasti wajib pun terlantar. Pasti. Kalau kita amalan sunnah aja sudah malas, pasti wajibnya pun terlantar. Pasti. Karena apa? Benteng yang sunnah sudah dihancurkan, pasti amalan yang wajib atau benteng yang terbuat dari perak terancam roboh. Pasti itu, Pak. Orang yang tidak pernah sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, pasti sholat fardunya pun akan acak-acakan. Pasti itu, Pak. Orang yang sholat fardunya tidak di masjid, nggak jamaah di masjid, mereka tidak mungkin sholat qobliyah ba'diyah. Karena apa? Karena benteng yang amalan wajibnya sudah dirobohkan. Makanya yang sunnah pun sudah hancur. Yakin deh, Pak, orang yang nggak sholat ke masjid nggak mungkin qobliyah ba'diyah. Apalagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, itu dikira cendek kan gitu kadang-kadang gitu. Pasti. Karena apa? Benteng sunnahnya sudah dikalahkan dulu. Makanya ketika benteng sunnahnya dikalahkan, yang wajib pun terancam akan roboh. Kalau yang wajib roboh, boro-boro yang sunnah. Masya Allah, luar biasa ini setan ini. Padahal kita udah punya benteng luar biasa. Tapi kalau kita nggak sadar itu, kita dirobohkan bentengnya satu persatu, kita nggak sadar. Ya, yang wajib ini Masya Allah jaga betul. Yang wajib ini, ya, apapun kondisi kita, yang wajib jangan ditinggalkan. Maka pesan dari dulu guru saya dulu, dipesankan apa? Sejatuh-jatuhnya iman kita, serusak-rusaknya iman kita, semalas-malasnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong, kata guru saya dulu, jangan tinggalkan, jangan telantarkan yang wajib. Itu kata guru saya dulu. Karena apa? Ketika kita tidak menelantarkan yang wajib, akan dengan mudah iman kita naik kembali dan mengamalkan sunnah. Tapi ketika jatuh iman kita dan kita menelantarkan yang wajib, maka akan kita susah iman kita naik kembali. Susah, Pak, beneran. Rasain ini, Pak. Rasain betul betapa susahnya ketika iman itu sudah jatuh, ingin naik kembali, itu merasain ini, Pak. Nggak biasa ya. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Butuh waktu bertahun-tahun, Pak, untuk naik kembali. Butuh waktu berbulan-bulan untuk mengembalikan iman lagi itu kalau sudah jatuh imannya itu. Kalau menelantarkan kewajiban. Tapi kalau imannya jatuh dan dia tidak menelantarkan kewajiban dan tidak melakukan dosa besar, maka akan dengan mudah itu naik kembali imannya. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, ya, bertambah dan berkurang. Tapi justru ketika iman itu berkurang, cenderungnya pengen tinggalin yang wajib dan mengamalkan dosa. Cenderungnya begitu manusia. Kalau lagi futur iman itu adalah kepengennya berbuat dosa dan menelantarkan yang wajib, kepengennya begitu. Ini dirasakan semua orang pasti. Kan ini yang goda sama, soalnya jurusnya begitu, Pak. Sebenarnya kalau kita sudah hafal jurusnya gitu, Pak, ya, oleh setan, insya Allah dengan mudah kita tangkis. Kan begitu kan? Begitu. Insya Allah kita pelajari ini jurus-jurus setan menggoda manusia itu bagaimana. Baca itu kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu banyak jurus-jurus setan di sana itu. Ya. Jadi kalau kita nggak tahu jurus setan, wah, kita tangkis ke bawah, oh pukulannya ke atas, tangkis ke atas, pukulnya ke bawah, oh kita nggak tahu, dihajar oleh setan kita. Habis. Ya, Masya Allah. Jadi yang wajib, ya, Masya Allah, harus yang wajib itu lebih teliti lagi. Jangan sampai ada cacat yang wajib. Sholat wajibnya harus teliti betul. Bagaimana sholat wajib kita ini betul-betul mendapatkan nilai di sisi Allah yang sempurna. Walau memang tidak mungkin sempurna diri kita berusaha untuk sempurna kita. Kadang istilahnya Allah
yakin Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Dengan imam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih busuk ya kan Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih busuk ya kan? Udah waladhdallin. Amin. Udah biar semua itu. Waduh, kemana ini? Wah. Ya, Masya Allah. Kalau pertama masih busuk kita. Itu dirasakan kita semua itu ngerasain itu Pak. Ya, makanya apa? Tidak akan sempurna kekhusyuan kita. Tapi apa? Ketika kita dipalingkan hati kita oleh setan, kembali lagi. Dipalingkan lagi, kembali lagi. Dipalingkan lagi, kembali lagi. Palingkan lagi, kembali lagi. Sampai selesai sholat. Emang begitu sholat kita itu Pak? Emang begitu Pak? Emang begitu. Kecuali sholat malam Pak. Kalau sholat malam, iya Allahu Akbar. Kayak gak ada, Masya Allah, gak ada beban ke sholat malam itu Masya Allah. Ya betul itu Pak. Sholat malam itu. Kalau sholat fardu yang lain, setan itu Masya Allah. Kata Allah, kata Rasul itu kan, ketika adzan berkumandang itu kan, setan akan lari terbirit-birit hatta yakhruju dzurrah, sampai terkentut-kentut. Lari, dan ketika sudah adzan selesai, balik lagi mereka. Ketika qomat, Allahu Akbar, lari lagi mereka. Selesai qomat, balik lagi mereka. Ini kita berpikir, ini iblis sebenarnya pernah tidur apa tidak di mereka ini? Apa sip-sipan juga mereka kayak manusia gitu kan? Masya Allah ya, kan tidak ada henti-hentinya itu mereka. Sampai Rasul mengatakan, "Qilu fa inna syaitana la taqil." Tidur sianglah kalian, karena sesungguhnya setan tidak pernah tidur siang. Karena saking sibuknya menggoda manusia, tidak pernah tidur siang mereka. Ya. Ini apa namanya, amalan yang wajib. Kita betul-betul kita jaga betul amalan yang wajib. Yang serapih mungkin, sebagus mungkin amalan wajib ini. Ya kita perindah ini benteng ini, kita perkokoh benteng ini. Supaya apa? Supaya tidak terenggut benteng kita yang terakhir. Apa itu? Benteng yang terbuat dari emas. Ini terakhir. Benteng pertahanan terakhir kita adalah benteng yang terbuat dari emas. Apa itu Pak? Tauhid. Ada yang bisa nebak Pak? Tauhid. Ya. Akidah. Orang itu Pak, kalau sudah malas beribadah, yang wajib udah malas Pak, itu pasti akidahnya akan goncang. Orang yang sudah tidak pernah sholat akan goncang itu akidahnya itu Pak. Ya. Orang yang sudah tidak mau sholat atau tidak mau puasa Ramadan, goncang akidah, gampang terombang-ambingkan. Laporan ke temannya, aku ini dagang dari zaman semono sampai zaman semini, ya kan? Tapi tidak pernah maju-maju. Oh, ikuti saya dong. Apa itu? Datang ke mbah sana itu. Yuk, ikut saya yuk. Diombang-ambingkan. Akhirnya apa? Karena tidak ada benteng tadi, benteng yang perak udah hancur. Dia apa? Gampang lari ke sana kemari. Kemana itu? Ke sono. Wah kan nggak boleh itu begitu. Ini kan nyariat doang. Ini mah hakikatnya mah sama Allah, hakikatnya mah. Ya kan Pak, kan gitu biasanya kan. Saya kan iruin aja Pak ya. Bukan pengalaman saya, bukan Pak. Iruin aja saya. Ini mah syariat doang ini mah. Yang mbah itu mah syariat doang. Ya, hakikatnya mah sama Allah, hakikatnya kita yakin mah sama Allah. Bukan sama mbah itu bukan. Oh iya ya, ayo ke sana. Ayo ke rumah. Goyang akidahnya. Akhirnya apa? Nih. Kamu laris daganganmu, Mbak. Jangan tinggalin sholat 5 waktunya ya. Oh kan baik kan? Oh, ya. Apalagi Mbak, kamu jangan minum. Oh, tambah baik ini. Ini kan dilarang Allah ini, dilarang oleh Allah minum-minuman. Wah ini baik Mbaknya nih. Wah ini Mbaknya nih, Mbak. Orang soleh ini. Ustaz. Kamu jangan madon. Tahu madon Pak ya? Tahu Pak?
Tahu kan? Orang Jawa tahu motor. Dan kamu jangan judi. Wah, ya kan? Mbak ini baik kok. Nasihatnya baik-baik Mbak ini. Gagalnya di mana Pak kira-kira Pak? Syaratnya baik Pak. Gagalnya di mana Pak? Gagalnya di mana? Siriknya di mana Pak? Suruhnya baik Pak. Meyakini itu tadi. Siriknya di mana? Datangi Mbak Dukun, tapi syaratnya nggak boleh ninggalin sholat, nggak boleh minum, nggak boleh main perempuan, nggak boleh judi. Siriknya di mana Pak? Baik loh Pak, nyuruhnya Mbak Dukun tadi Pak. Siriknya dalam niat. Dia tidak ninggalin sholat, tidak main perempuan, tidak berjudi, tidak minum alkohol. Karena apa? Karena laris dagang sirik dalam niat, nggak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gagalnya di situ. Jadi sirik itu dibagi menjadi beberapa. Yang satu syirkul mahabbah, sirik kecintaan. Kalau mencintai istri melebihi cintanya kepada Allah, syirik dalam mahabbah, dalam kecintaan. Artinya apa? Lebih istilahnya mendahulukan cintanya kepada istri daripada cintanya kepada Allah. Ini ada syirik mahabbah. Syirik disebabkan karena cinta. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Dek. Lebih baik aku mati tanpa hidup tanpamu. Wah, ini syirik mahabbah ini, Pak. Ya, pemuda-pemuda biasanya nih yang ini. Syirik itu Pak, syirkul mahabbah. Gak disadari Pak. Yang kedua apa? Syirku aniyah. Syirik karena niat. Ya, zikir ingin apa? Laris dagangan, bukan karena Allah. Ingin naik pangkat. Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad beribu-ribu kali, tapi karena ingin naik pangkat. Di surganya atau di akhiratnya tidak ada pahalanya, tidak ada pahala apa-apa. Ya mungkin dia naik pangkat di dunia, tapi di akhirnya tidak dapat nilai apa-apa karena niatnya bukan karena Allah. Coba kalau misal dia sehari 1000 kali misal sholawatnya, tapi dia doa kepada Allah gini, ya Allah, aku bersolawat ini karenamu ya Allah. Tapi aku mohon kepadamu dengan keberkahan solawat ini ya Allah, lancarkan rezekiku. Nah ini boleh. Lain lagi nih ya Pak ya. Lain lagi. Kita istilahnya bertawasul dengan amal soleh. Itu boleh. Tapi kalau diniatkan ibadah kita untuk dunia, nanti di akhirnya tidak dapat apa-apa karena niat kita salah. Nah gitu. Yang ketiga adalah syirkut ta'ah, syirik ketaatan. Maka Rasul mengatakan la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq. Nanti akan terjadi kesyirikan, syirkut ta'ah, syirik ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya dia dahulukan ketaatan kepada Allah, dia dahulukan ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah syirkut du'a, ada syirik dalam berdoa. Contohnya apa? Doanya kepada kuburan. Ya. Jadi dia meyakini ada kuburan yang mustajab buat berdoa. Ini tidak boleh. Doa kuburan itu sama aja. Ya, bahkan Rasul mengatakan la tusafiru illa ila thalathati masajid. Tidak boleh ini umatku melakukan safar yang jauh untuk beribadah kecuali safar kepada 3 masjid. Ya Pak, kita ini tidak boleh safar ya untuk melakukan ibadah safar jauh-jauh gitu ya, kecuali kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil
Oh, kenapa? Karena sholat di sana itu 1 pahala di sini, di sana 1000 kali pahalanya. Ya kan? Bapak misalkan ziarah ke Jawa Timur sana, sama ziarah ke kuburan orang tua, sama pahalanya. Ngapain jauh-jauh? Piknik. Oh, piknik mah ya. Oh, yang piknik nggak boleh, enggak apa-apa kalau piknik mah gitu ya. Ya. Yuk kita sholat hajat di Masjid Kubah Emas. Sholat hajat di Masjid Kubah Emas itu dengan sholat hajat di sini sama nilainya. Pengennya jalan-jalan. Pengen jalan-jalan mungkin ya. Kalau hanya jalan-jalan nggak apa-apa. Tapi nggak boleh meyakini. Oh, di Kubah Emas itu kalau kita doa di sana, oh itu dijabah sudah boleh. Kalau niatnya jalan-jalan nggak apa-apa. Ya. Nggak harus meyakini, oh kalau kita doanya di sana tuh di kuburan yang di Madura sana kita doa di sana pasti diijabah, enggak boleh. Kalau hanya niat jalan-jalan enggak apa. Oh saya ingin lihat sih kuburannya saya ini. Tapi para ulama tidak membolehkan kita mengunjungi tempat-tempat kesyirikan, enggak boleh. Kita piknik ke tempat kesyirikan enggak boleh, Pak. Para ulama tidak membolehkan. Dan bahkan kita nyembelih korban di tempat kesyirikan tidak. Nyembelih kambing nih, tapi di tempat kesyirikan. Misalkan di pohon yang biasa tempat ada minyak, kita nyembelih di situ, tidak boleh. Harus di tempat lain. Takut terjadi fitnah. Oh, tuh Pak Barudin lagi nyembelih kambing di situ, gitu kan? Nah, berarti boleh ya, gitu kan? Nah, jadi terjadi fitnah. Akidah ini adalah benteng pertahanan terakhir. Ya, kalau akidah ini sudah direnggut oleh syaitan, maka gampang sekali akan diombang-ambingkan oleh syaitan, akan menjadi mangsa syaitan yang begitu mudah. Kalau akidah sudah hilang dari dalam hati, betul ini Pak. Ya, kalau akidah ini sudah hilang ini Pak, kita nggak punya pegangan hidup Pak. Hidup kita menjadi hampa gitu. Hampa kita hidup ini. Mau apa-apa kita nggak bisa. Ya, mau kemana-kemana hanya was-was saja. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi yakin kita mau kemana, kita mau apa ketika sesudah melakukan kesyirikan. Betul ini Pak. Jadi kalau akidah kita ini sudah hancur Pak, kita itu mau apa, mau kemana, mau ngapain, itu kita harus syirik dulu, baru kita yakin. Contohnya, ya, contoh kita misalkan mau jalan jauh, ya, mau istilahnya mau nyari jodoh, bingung ini kita, waduh gimana kita nyari jodoh ya, masya Allah gimana ya, akhirnya kita menjadi yakin setelah dikasih buntelan kain putih di dalamnya ada wajahnya dengan dompet, baru yakin nyari jodoh. Syirik dulu baru yakin. Kenapa? Akidahnya udah hilang. Mau buka toko, buka warung, harus ada tempel-tempelan raja, baru yakin akan laku itu dagangannya. Ya, ini nyata loh Pak. Ini fakta, nyata keadaan. Kalau udah akidah ini udah hilang itu begitu. Melakukan kesyirikan dulu, baru melangkah, yakin bahwa dia akan sukses. Gitu Pak. Ya, Masya Allah ya. Padahal itu tipu daya aja sebetulnya. Menipu sebetulnya. Mau istilahnya mau apa? Mau jalan malam, ya. Di situ banyak apa? Gombel segala macamnya, ya kan? Melakukan ritual kesyirikan dulu. Ya, bawa keris, selip di sini, ya kan? Yakin aku lewat sana, gak ada yang ganggu saya. Ya iyalah, yakin kok. Juga kan ada yang ganggu. Jadi budaya aja sebetulnya itu Pak. Budaya aja. Bapak nggak punya apa-apa, Pak, ya modal keberanian, itu setan kabur Pak. Kabur. Bapak bukan peruqyah seperti Pak Ustadz Ujang, ya. Bukan peruqyah, tapi punya modal keberanian. Ayo mana setan? Katanya situ ada setan di pohon itu. Ayo, Bapak tidur semalaman itu Pak, nggak ada apa-apa. Kalau berani Pak, karena setan itu akan menggoda orang yang penakut. Betul. Betul Pak. Ini nyata.
Ya, ada teman saya Pak, dia sholat enggak, puasa enggak, tapi suka ngobor ikan itu Pak, suka ngobor ikan tengah malam sampai subuh itu Pak. Nggak pernah diganggu oleh setan. Kenapa dia berani Pak? Dia sedia batu di sini Pak, di kantongnya. Kalau ada rampasnya dilempar batu, dia berani. Wah, nggak ada setan yang berani. Karena emang begini Pak, ini rumus Pak, ini rumus. Supaya kita nggak takut dengan setan, ini rumus. Supaya kita nggak takut dengan jin, ada rumusnya. Jin di alam jin, dia punya kekuatan yang Allah berikan di alamnya. Ya Pak ya, kita meyakini jin di alamnya bisa terbang, bisa apa? Jadi jin ada tiga macam Pak. Jari. Tiga apa? Tiga kelas, bukan tiga kelas ya, tiga golongan. Yang pertama jin yang bersayap, dia bisa terbang ke sana kemari. Dia bisa semacam-macam lah. Dia bisa terbang, kalau dia bisa terbang sini Mekah mungkin bisa sedetik di sana, langsung ke Mekah bisa. Golongan yang kedua itu adalah jin yang dia seperti binatang, kadang anjing, kadang ular, kadang apa namanya binatang-binatang melata begitu banyak. Itu jin. Nah nanti Pak Ustadz Ujang sering meruqyah itu nanti dia sering menemukan jin-jin yang seperti macan, jin seperti anjing, jin seperti apa namanya ular ya. Nanti di ruqyah itu dia ngoser-ngoser begitu. Itu ada. Itu jin itu. Yang ketiga itu jin apa? Jin yang abstrak, kadang terbentuk, kadang hilang. Ini ciptaan Allah, Allah alam biswab gitu ya. Jadi ada tiga golongan jin itu, tiga jenis. Ya. Jadi jin-jin ini di alamnya dia punya kekuatan seperti jin yang lain. Tapi ketika ini keadilan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia nyebrang ke alam manusia, dia nyebrang ke alam manusia, dia menampakkan diri di hadapan manusia, maka hukum alam manusia berlaku bagi dia. Ketika jin ini menampakkan diri di hadapan manusia, dia tidak bisa jalan cepat lagi. Jalannya pelan-pelan kayak kita. Jalan biasa, ya. Ketika jin menampakkan diri di hadapan manusia, ya kan, maka kekuatannya yang di alam gaib pun hilang, lemah. Maka hukum alam yang berlaku di alam manusia pun berlaku bagi jin yang menampakkan diri di hadapan manusia. Ketika ditonjok, kalau kena ya benjol. Ketika ditusuk, kalau kena ya dia mati. Ya, kalau misalkan dilempar batu kena ya dia kesakitan. Sama dengan manusia. Kalau dia menampakkan diri, maka jin itu menampakkan diri di hadapan manusia itu dia pilih-pilih Pak. Yang betul-betul takut. Kalau nggak takut bisa dikaplok, bisa benjol, bisa rontok giginya. Kalau punya gigi ya gitu kan. Nah, berlaku itu hukum itu Pak. Jadi kalau jin menampakkan diri itu seharusnya nggak perlu takut seharusnya, karena dia hukum alam manusia berlaku di alam dia bagi jin itu. Ada banyak kisah Umar bin Khattab kalau ketemu jin yang menangis mau tusuk tikam. Ya. Malaikat aja Pak, malaikat aja kalau menampakkan diri di hadapan manusia, malaikat maut pernah datang ke Nabi Musa, menampakkan diri di hadapan Nabi Musa, kaget dan ditonjok, peletak keluar matanya. Itu malaikat maut Pak, keluar matanya Pak. Karena Nabi Musa itu memang Nabi yang Masya Allah kuat luar biasa, kuat, kekuatannya luar biasa Nabi Musa itu. Ya, matanya keluar, lapor sama Allah, ya Allah, itu hambamu itu mau saya cabut nyawanya, malah aku ditonjok mataku keluar. Udah biarkan itu urusanku kata Allah. Akhirnya apa? Didhawuhilah Musa, wahai Musa, kamu ingin hidup seperti sebanyak bulu kucing yang kau pegang, atau kamu ingin bertemu dengan aku? Dia suruh pegang kucing. Ya, kamu ingin hidup sebanyak bulu kucing yang yang kau pegang dikalikan setahunan gitu banyak, bukan hari. Atau kamu ingin bertemu dengan aku?
Dia ingin aku ingin bertemu dengan engkau kasihku ya Allah. Itu biarkan malaikat maut melakukan tugasnya, jangan ditonjok lagi. Akhirnya diambillah nyawa beliau dan dibawa ke tempat ini. Masya Allah. Ya, tidak perlu lagi takut dengan jin ya, dengan setan menampakkan diri ya. Bawa pisau, bawa batu, kalau ada lempar, pelotak, biar jinnya pinjol banget. Kalau takut bagaimana? Takut kabur kalau takut mah. Kalau akidah sudah hilang, maka orang dengan mudah akan diombang-ambingkan. Dia akan merasa yakin menjalani hidup ini setelah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti. Maka diperkuat akidah. Sehingga apa? Sehingga setan tidak merebut. Maka yang pertama yang kita harus lakukan apa? Kita perbaiki ini benteng yang pertama kita. Ya, benteng yang pertama kita perbaiki, akhlak kita perbaiki, tutur kata kita diperbaiki, unggah-ungguh kita diperbaiki, sehingga apa? Sehingga selamatlah benteng yang kedua. Artinya begini Pak, semarah apapun kita janganlah kita hilang adab kita. Jadi kadang-kadang memang di sini kan ya. Kalau di pasar-pasar kan saya setiap hari saya ke pasar itu banyak. Orang lagi marah itu kan masya Allah itu ya kata-kata kasar semua yang nggak pantas saya omongkan di sini keluar semua itu masya Allah. Ya, alhamdulillah. Itu jangan dibawa ke rumah Pak ya. Di rumah itu istri kita, ya istri kita masya Allah itu adalah orang yang paling berjasa dengan kita, istri kita itu. Orang yang paling berjasa dengan kita, ya, yang menyelamatkan kehormatan kita, ya, yang melahirkan anak-anak kita, yang mengandung, merawat kita, ya, itu istri. Kalau ada orang yang paling berhak kita beri maaf dia, itu adalah orang yang paling berhak kita beri istri. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi muslim yang kokoh benteng-bentengnya tadi, benteng akhlak, benteng sunnah, benteng wajib, dan benteng akidah yang kokoh, sehingga apa? Tidak mudah diterpa oleh tipu daya syaitan, dan kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat, mendapatkan ridho Allah setelah kematian kita, dan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa berupa kenikmatan di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.